Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irmas Muhammad Setova dengan NIM H1D024030. Di video kali ini saya mau menjelaskan dan mendemokan aplikasi eh, sebuah sistem manajemen perpustakaan digital untuk ujian CPMK 1 pemrograman web 2. Jadi langsung saja di sini saya saya punya file config dan di dalamnya ada file database.php dan saya pakai private static instance sama dengan null. Ini artinya variabel cuma bisa diakses dari dalam kelas ini saja, dan static berarti variabelnya menempel di kelas bukan di objek. Fungsinya supaya koneksi database cuma dibikin satu kali saja selama aplikasi berjalan, atau bisa juga disebut dengan single pattern. Kedua, kita pindah ke base model. Nah, di sini ada protect table. Ini penggunaan protect ini adalah untuk implementasi enkapsulasi, di mana properti tabel disembunyikan dari luar, tapi tetap bisa dibaca oleh kelas turunannya. Lalu untuk eksekusinya, eh, menggunakan eksekusi query-nya, saya pakai $stmt sama dengan $this db prepare query. Nah, ini adalah bawaan PDO buat nyiapin statement SQL sebelum dieksekusi, biar aplikasi kebal dari serangan SQL injection. Terus yang ketiga ada di book PHP. Di file book.php pada baris class extend base model. Extend ini adalah implementasi inheritance. Artinya kelas book mewarisi semua fungsi CRUD dari base model. Lalu di bawahnya ada parents construct. Ini fungsinya untuk memanggil konstruktor dari kelas induk supaya koneksi database-nya otomatis akan tersambung. Dan yang keempat ada eh, untuk file out.php saya pakai session start untuk memulai sesi saat user mengakses web. Di bagian login ada fungsi password verify. Nah, ini fungsinya sangat penting, yaitu untuk mengecek apakah teks eh, bisa teks biasa yang diketik user itu cocok dengan password yang sudah dihash atau dilacak di dalam database. Dan yang kelima itu masih di out.php. Untuk keamanan formnya eh, ada fungsi di sini ada fungsi generate CSRF token. Saya pakai hmm, bin bin 2 hex random bytes 32. Random bytes ini adalah bawaan dari PHP untuk nge-generate data acak yang sangat bisa dibilang aman secara kriptografi. Terus bin 2 hex ini untuk mengubah data biner menjadi string teks biasa agar bisa diselipkan sebagai token rahasia di dalam form HTML. Terus yang selanjutnya itu di public index.php.
Ya, di sini saya, sorry, di fitur khusus, ya di sini masuk ke dalam fitur khusus pencarian. Nah, saya pakai fungsi bawaan PHP yaitu break replace, break quotes keyword. Nah, fungsi break quote ini tugasnya untuk menetralkan eh, karakter spesial dari ketika user ketikan user agar tidak error. Lalu back replace akan mencari kata yang persis sama dengan mengganti teksnya dengan teks span HTML berlatar kuning. Nah, di huruf I ini eh, huruf I di belakang adalah modifier case insentif agar huruf besar atau kecil tetap terbaca. Ya, nah, yang selanjutnya atau yang ketujuh kita masuk ke dalam class loan. Lawan, bentar, ya, di kelas lain ini ada fitur peminjaman. Saya pakai this db table sama dengan, sorry, pada peminjaman saya pakai this db begin transaction ini untuk memulai transaction PDO. Kalau ada proses yang gagal di tengah jalan, database tidak akan terlanjur berubah dan akan di rollback di query-nya. Saya tambahkan juga uh, select stock from books where ID sama dengan book ID for update. Ini namanya pessimistic looking, fungsinya untuk mengunci baris data buku sementara waktu supaya kalau ada dua member klik pinjam di detik yang sama, stok bukunya tidak minus. Selanjutnya atau yang kedelapan masih di Learned PHP untuk fitur eh, untuk fitur di sini untuk fitur denda otomatis. Saya menggunakan new time return date time return date. Pas datetime ini bawaan PHP murni untuk mengelola waktu. Kemudian saya panggil metode div untuk mencari selisih antara tanggal kembali dan tenggat waktu. Dari situ saya tinggal panggil property guys untuk mengembalikan angka total, angka total dari keterlambatan lalu dikalikan 1000 untuk otomatis mendapatkan nominal dari denda. Jadi setiap satu hari keterlambatan akan dinaikkan 1000 gitu. Terus, terus ya selanjutnya untuk laporan bulanan saya mengandalkan fungsi dari bawaan MySQL yaitu date format, launch date. Fungsinya untuk memotong dan mengambil data tahun serta bulan dari timestamp database. Lalu saya pakai sum case when untuk membuat eh, logic langsung di dalam query dan ditutup dengan group by untuk otomatis
untuk otomatis mengelompokkan total denda dan total peminjaman per bulannya. Terus fitur selanjutnya yaitu ada QR. Nah, di fitur QR code ini, jika bukunya tidak ditemukan saat di-scan, nah saya pakai GD Library murni, yaitu eh, image image crate color itu untuk membuat kanvas gambarnya kosong dan berukuran 200 kali 200 pixel di memori. Lalu memakai image coloral Coloralocate untuk menemukan warna RGB atau image string untuk langsung menulis teks peringatan jika buku tidak ditemukan di atas gambar tersebut. Ya, mungkin untuk penjelasan kodenya cukup seperti itu. Kita lanjut ke demo dari websitenya. Hmm, nah, pada tampilan awal web, nanti kita akan berada di login perpustakaan. Nah, di sini saya jika belum ada akun bisa mendaftarkan akun. Berhubung saya sudah mempunyai akun, maka saya akan masuk sebagai member terlebih dahulu. Jika kita jika kita sudah login, tampilan awal sebagai member adalah seperti ini. Jadi fitur pertama yang diperoleh yang bisa diakses untuk sebagai member itu yang pertama ada pinjam. Nah, pada pinjam ini, fitur pinjam ini setiap member hanya bisa meminjam maksimal 3 buku, tidak bisa lebih. Semisal kita akan meminjam pemrograman ini buku ini pinjam. Nah, nanti akan ada notifikasi berhasil dipinjam dan tenggat waktu pengembaliannya. 1 minggu eh, setelah kita meminjam. Nah, ini ada coba lagi dan lagi. Apabila kita akan meminjam buku keempat, maka akan ada tampilan seperti ini, gagal meminjam. Nah, limit maksimal dari peminjaman member ini cuma 3. Dan kita akan masuk ke dalam, nah sebelum ke riwayat, kita akan fitur QR. Di sini akan mengenerate QR dari buku tersebut. Dan ini adalah ISBN yang admin masukkan nanti. Nah, setelah kita pinjam, nanti akan masuk ke dalam riwayat. Nah, di sini kita eh, meminjam 3 buku. Nah, di riwayat peminjaman sendiri ada tanggal pinjam, tenggat waktu, dan tanggal kembali. Jadi, jika lebih dari tenggat waktu yang ditentukan, itu 1 hari selanjutnya akan dikenakan denda sebesar Rp1.000. Nah, dipinjamin ya. Nah, di tombol aksi hanya bisa untuk admin. Nanti saya demokan. Nah, di pencarian, semisal kita mencari untuk fisika dasar, nah nanti akan muncul, akan menampilkan seperti ini, di mana akan judul bukunya akan kayak di stabilo warna kuning itu. Nah, kita lanjut ke masuk ke admin, masuk sebagai admin. Nah, saat masuk sebagai admin, ada fitur tambahan, yaitu ada fitur tambah buku, di mana admin bisa menambahkan buku.
Nah, di admin sendiri kita bisa mengedit. Misal kita akan mengedit, misal jaring hutan. Seperti fitur yang seperti pada umumnya, dia akan update seperti ini. Dan ada notifikasi buku berhasil diupdate. Dan pada fitur tambah buku, misal saya akan menambah buku dengan nomor SBN-nya, misal 3, dari bukunya ini. Nah, di sini ada fitur untuk ini. Nah, jika sudah berhasil, akan ada notifikasi seperti ini. Dan untuk bagian QR riwayat, nah, nanti eh, yang tadi member mengajukan untuk meminjam, nah nanti di fitur aksi ini admin akan bisa mengklik tombol kembalikan. Dan di bawahnya ada laporan rekap peminjaman bulanan. Ini ya, misal kita kembalikan, nanti akan berubah. Nah, nah seperti ini. Nah, fitur selanjutnya kita ada fitur hapus, di mana fitur hapus ini bisa menghapus salah satu dari buku yang terdaftar. Jadi kita coba menghapus buku ini. Nah, setelah terhapus, maka akan muncul notifikasi buku berhasil dihapus secara permanen dan buku lainnya tadi sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam database. Nah, di data di database perpustakaan ada 4 tabel, yaitu tabel buku, kategori, loan, dan user. Pada tabel buku terdapat ID, SBN, title, author, publisher, year, stock, dan cover image. Juga ada kategori ID. Selanjutnya di bagian kategori ada ID, name, description. Pada tabel juga ada seperti ini, user juga seperti ini. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.